Ya, silakan Ya. Ibu mulai dari Sampun. sekarang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mana spirit paginya? Ya, Masya Allah, semangat sekali ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini diberi keberkahan ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk siapa yang tidak hadir hari ini, Ibu Guru absen ya. Oh, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Oh iya. Oke. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah bahas tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Alat yang memudahkan kerja manusia. Ya, alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Apa jenis-jenis pesawat sederhana apa saja? Ya, katron. Roda berporos, yang miring, jadi itu materi pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang, ayo tentang apa? Katros. Apa itu katros? Siapa yang tahu? Ayo. Oh, baru dengar. Ya. Siapa yang pernah menimba sumur pakai ditarik-tarik itu? Dan katros dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekilas gambarnya tentang katros seperti ini. Kami ya. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan pretest. Jadi, kita akan bagikan soalnya. Oke, Ibu Guru kasihkan waktu 2 menit ya. Silakan dikerjakan. Nama, tulis namanya.
Oke, waktunya 1 menit lagi. Iya. Sudah? Sudah. Ya, silakan dikumpul. Kumpul. Jawab yang ditulis. Silakan duduk yang rapi. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan diamati ya. Gambar apa ini, anak-anak? Apa lagi? Sedang kapal. Orang yang mengangkat. Bagus. Nah, bagaimana perasaannya kalian melihat nelayan atau orang yang mengangkat perahu? Membantu. Membantu. Apa lagi? Kerjasama. Bekerja sama, membantu. Oke, bagus. Nah, kira-kira dari gambar ini apa tindakan yang kalian bisa lakukan untuk membantu nelayan memudahkan mengangkat perahunya dengan menggunakan prinsip pesawat sederhana? Belum. Penasaran kan? Nah, kalian penasaran? Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Astro yang tentunya akan menjawab rasa penasarannya kalian. Nah, untuk itu kegiatan memahami pembelajaran hari ini, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah harapannya kalian bisa menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana pada katron. Yang kedua, kalian bisa menghubungkan keuntungan mekanis pesawat sederhana pada katron dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis penggunaan pesawat sederhana pada katron dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, membuat laporan hasil penyelidikan, manfaat penggunaan katron dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengaitkan prinsip pesawat sederhana pada katron dengan kerja alat pada struktur rangka manusia. Nah, apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Yang bisa kalian dapatkan manfaatnya adalah kalian bisa mengetahui manfaat penggunaan katron dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui jenis-jenis katron. Kemudian, langkah kegiatan yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan percobaan sederhana, berdiskusi, dan presentasi hasil pengamatan. Nah, dalam proses pembelajaran ini, guru akan melakukan penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Ibu akan nilai kalian selama proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian pengetahuan, nilai soal evaluasi yang akan Ibu berikan lagi di akhir proses pembelajaran.
kemudian ada keterampilan yang akan Ibu nilai pada saat kalian melakukan percobaan. Jadi pada saat nanti melakukan percobaan, kalian harus fokus dan serius. Iya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan diamati videonya.
Suaranya hilang, Bu Jumrotul. Suaranya tidak ada. Oke. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pembagian kelompok. Nah, silakan pembagian kelompoknya. Sudah ditahu ya kelompoknya? Ya. Silakan masing-masing menuju ke kelompoknya. Oke, sudah ya? Ayo. Nah, silakan duduk yang rapi. Mana spirit paginya? Oke, bagus. Sudah ya di posisi di kelompoknya masing-masing? Ibu guru menyampaikan alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah ada rangkaian kapal sederhana, beban, neraca, penggaris, tali atau nah alat-alatnya silakan diambil di samping masing-masing perwakilan kelompok. Sudah. Kemudian silakan satu orang membagikan bahan ajar dan LKPD kepada temannya. Oke, silakan. Satu kelompok satu ya. Bahan ajar dan LKPD. Jadi setiap kelompok mendapatkan LKPD dan bahan ajar. Sudah? Ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Silakan duduk. Nah, di LKPD kita akan melakukan 2 kegiatan. Nah, kegiatan pertama adalah kita akan menggantungkan beban dengan neraca bekas tanpa menggunakan katrol, dan kita akan menggantung beban dengan neraca bekas dengan menggunakan katrol. Nah, kemudian kalian isi di tabel pengamatan 1. Ya, bisa dipahami, silakan masing-masing membaca LKPD-nya. Nah, ini LKPD 1. Oke, silakan lihat LKPD-nya. LKPD sama itu.
Ini KPD dulu. Kalau sudah, kita lanjut di KPD kegiatan kedua. Nah, di kegiatan ini kalian akan mengelompokkan jenis katrol berdasarkan gambar dan akan menghitung perhitungan mekaniknya. Jadi dari gambar di atas, misalkan gambar pertama itu masuk ke dalam jenis katrol apa? Katrol datangkan, katrol bebas, atau katrol majemuk. Nanti kalian lihat bahan ajarnya yang sudah dibagikan, ya. Kemudian yang tabel ketiga, nah kalian di sini akan menentukan keuntungan mekanis masing-masing katrol. Dan untuk tabel keempat, kalian akan menentukan gaya kuasa. Nah, silakan gamati masing-masing KPD-nya dan silakan baca bahan ajarnya. Ya. Silakan baca baik-baik.
Oke, silakan kalau ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan ya. Kalau sudah selesai KPD 1, silakan lagi di KPD 2. Nih kita berdiskusi. Sudah? Bapak udah balik sendiri bersama. Sumur. Oke, siapa yang mau? Kelompok 6 selesai ya. Walaupun tempos susah. Biar saja beli itu. Ayo silakan kelompok 6 bagi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wadika Skandakina. Nama saya Adi Mudanawi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 6. Tabel hasil pengamatan 1. Menggantung beban tanpa katrol, arah gaya kuasa ke atas. Skala pada neraca pegas 1,0 Newton. Menggantung beban dengan katrol, arah gaya kuasa ke bawah. Skala pada neraca pegas 0,9 Newton.
Jika mengangkat beban tanpa menggunakan katrol, kemanakah arah gaya kuasanya? Ke atas. Jika mengangkat beban dengan menggunakan katrol, kemanakah arah gaya kuasanya? Ke bawah. Dengan demikian, penggunaan katrol dapat mengubah arah gaya kuasa yang semula arah gaya kuasanya ke atas menjadi ke bawah. Berdasarkan skala neraca pegas yang ditunjukkan, menggantung beban tanpa katrol tetap lebih berat dibandingkan menggunakan katrol tetap. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan katrol dapat mengurangi gaya kuasa. Dengan menggunakan katrol dapat memperkecil gaya kuasa, sehingga kerja otot pada struktur rangka manusia juga semakin kecil atau ringan. Sebab kerja otot berbanding lurus dengan gaya kuasa. Tabel 2, gambar yang menunjukkan katrol tetap 2 dan 5. Gambar yang menunjukkan katrol bebas 1 dan 4. Gambar yang menunjukkan katrol majemuk 3 dan 6. Tabel 3, gambar katrol tetap bentukan mekanis 1. Gambar katrol bebas bentukan mekanis 2. Dan gambar katrol majemuk mekanis 3. Tabel 4. Gaya kuasa 150. Nilai gaya tetap dari jenis katrol bebas 75. Nilai gaya tetap dari jenis katrol majemuk gaya kuasa 50. Pertanyaan analisis. 1. Berdasarkan hasil perhitungan di atas katrol, manakah yang memiliki gaya kuasa paling kecil? Jawabannya katrol majemuk. 2. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara keuntungan mekanis dengan gaya kuasa pada katrol. Jawaban, semakin berat keuntungan mekanis, maka semakin kecil gaya kuasanya. Nomor 3. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara keuntungan mekanis dengan gaya kuasa pada katrol dengan kerja otot pada struktur rangka. Jawaban, semakin berat keuntungan mekanisnya, maka gaya kuasanya semakin kecil, sehingga membutuhkan tenaga yang kecil pula. Sehingga kerja otot semakin ringan atau mudah. B. Ide atau gagasan sebagai solusi memecahkan masalah. Ide atau gagasan. Berdasarkan analisis Andi, 2 kegiatan yang telah kami lakukan untuk meringankan kerja nelayan mengangkat perahu dari permukaan air laut, yaitu menggunakan katrol, dan katrol yang paling kecil membutuhkan tenaga adalah katrol majemuk. Gambar dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ada. Oke, jadi itulah tadi hasil presentasi untuk kelompok 6. Nah, ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan yang kalian lakukan? Ayo, siapa? Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok 6. Katrol dapat mengubah arah gaya yang awalnya arah gaya ke atas menjadi arah gaya ke bawah. Oke, siapa lagi? Ayo, ya, perwakilan dari kelompok berapa? 5. Oke, kelompok 5. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, jadi katrol dapat memudahkan mengangkat beban yang berat. Oke, bagus. Nah, jadi dari kegiatan kalian yang percobaan 1 dan 2 yang kalian lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, maka prinsip kerja katrol itu mampu mengubah arah gaya kuasa yang semula arah gaya ke atas
atas menjadi arah gaya ke bawah. Kemudian keuntungan mekanik masing-masing katrol. Untuk katrol tetap yaitu 1 karena gaya kuasanya berbanding sama dengan gaya beban. Kemudian untuk katrol katrol bebas, keuntungan mekanisnya itu ada 2. Karena gaya kuasanya bernilai setengah dari gaya bebannya. Kemudian untuk keuntungan mekanik katrol majemuk tergantung dari katrol yang digunakan. Kemudian kesimpulan selanjutnya, berdasarkan keuntungan mekanis dari masing-masing katrol, maka katrol yang paling bagus untuk digunakan adalah katrol majemuk. Kemudian untuk penggunaan pesawat sederhana kehidupan sehari yaitu pada katrol tersebut dan alat derek pelaku. Kemudian kesimpulan selanjutnya, dengan menggunakan katrol dapat memperkecil gaya kuasa sehingga kerja otot pada struktur langkah manusia juga semakin mudah. Oke, bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Bisa. Nah, selanjutnya siapa yang bisa memberikan ide atau gagasan dari rumusan masalah kita yang tadi? Ya, oke. Coba sana kelompok 5 lagi. Kita dapat menggunakan katrol untuk membantu nelayan mengangkat perahu. Ya, bagus. Ayo kelompok 1. Ya. Ada 3 macam katrol yang dapat digunakan untuk membantu mengangkat perahu. Apa saja itu, Nak? Katrol itu Ya. katrol tetap, bebas, dan katrol majemuk. Ya, bagus. Jadi, tepuk tangan untuk teman-teman yang kalian. Nah, jadi ide gagasan yang dapat kita ambil dari hasil percobaannya kalian adalah untuk membantu meringankan pekerjaan nelayan dalam perawatan kapalnya untuk naik ke daratan dapat menggunakan katrol. Yang paling bagus digunakanlah katrol majemuk. Akan tetapi katrol tetap bisa menjadi alternatif digunakan karena lebih mudah untuk dibuat. Ya, itulah ide gagasan yang kita lakukan berdasarkan percobaan kita hari ini. Nah, ada pun kesimpulan materi kita hari ini ada mudah. Nah, katrol itu dibagi menjadi 3. Majemuk. Nah, katrol tetap itu adalah katrol yang digantungkan pada tempat yang kokoh. Kemudian, bila tali diberi beban, mereka tidak pernah berpindah tempat, tetapi berputar di tempatnya sehingga beban bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti gerakan tali. Kemudian, keuntungan mekanisnya pada katrol tetap itu adalah 1. Ya, seperti ini ya. Katrol tetap yang biasa kita gunakan di sumur. Kemudian yang kedua adalah katrol bebas. Jadi apa itu katrol bebas? Katrol bebas itu katrol yang kerekannya dapat berputar pada tali dan tidak tergantung pada papan yang kokoh. Hanya bebas dapat bergerak. Kemudian katrol bebas itu dapat bergerak pada tali dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, keuntungan mekanisnya pada katrol bebas itu ada 2, ya, yaitu mempunyai kemampuan mengangkat 2 kali gaya yang kita berikan.
Nah, kemudian pada katrol bergerak itu benda yang diangkat digantungkan pada poros katrol. Contohnya seperti ini ya. Ya, katrol bebas. Nah, ini ya. Jadi ini katrol tak. Ya, ini katrol bebas. Ya. Kemudian yang ketiga ada katrol majemuk. Nah, katrol majemuk itu gabungan dari katrol tak. Katrol majemuk yang digunakan. Nah, katrol ini dia dapat mengangkat beban yang masanya besar. Ya, bisa hitungan ton. Ya, nah ini pada persamaannya. W sama dengan 2 kali F kali N. Nah, kemudian untuk yang kalian harus ingat adalah bila katrol yang digunakan 3, berarti gaya yang kita berikan untuk mengangkat benda adalah sepertiga dari berat benda. Oke, nah ini seperti ini ya gambarannya katrol majemuk. Nah, di sini ini katrol majemuk. Nah, kita akan melakukan refleksi. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Baik. Apa kalian suka? Suka. Bagian yang mana kalian paling sukai? Katrol. Ya, tentang apa? Katrol. Terus bagaimana hari ini Ibu mengajar? Apa kalian senang atau bagaimana? Senang. Ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu Guru akan bagikan soal evaluasi. Sebelum dibagikan soal evaluasi, ayo silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Nah, Ibu Guru akan bagikan soal evaluasinya. Silakan satu orang bagikan. Satu orang satu ya. Satu orang satu. Jadi dijawab di kertasnya saja ya. Tulis nama, kelas, terus jawabannya di kertas itu saja. Oke, Ibu Guru berikan waktu 5 menit, silakan dikerjakan dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan soal dengan tadi LKPD ya. Kembali tadi soal kelompok kalian dengar LKPD-nya dan laporannya. LKPD dan laporannya. Sudah, silakan duduk yang tenang. Masing-masing yang ada di atas mejanya silakan dikembalikan ke tempatnya semula. Cukup satu orang ya, satu orang saja. Pelan-pelan membawa alatnya. Cukup satu orang saja, yang lainnya tenang. Oke, sudah ya. Kemudian untuk selanjutnya tugas di rumah itu silakan kalian kerjakan di buku siswa halaman 103 nomor 4. Dan nanti pertemuan selanjutnya dikumpul ya. Dipahami? Kemudian selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang roda berporos dan
masing-masing. Silakan dipelajari memang di bukunya ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, sudah paham ya? Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita pimpin dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan muridnya diistirahatkan atau diminta keluar, Bu. Atau ibu boleh ke tempat yang tenang untuk mendengarkan tanggapan kami berdua. Bu Jumratul, tolong dinyalakan mic-nya. Tolong dinyalakan mic-nya, Bu. Oke, ya terima kasih. Sudah bisa duduk dengan tenang, Bu Jumratul. Iya Pak, mohon maaf jaringan tiba-tiba tidak stabil. Ya, enggak apa-apa. Kita maklumi ya, di mana-mana juga pernah mengalami hal seperti itu. Iya, Ibu, saya dan Pak Mariono tadi sudah melihat tampilan Ibu. Sekarang tolong dicatat, barangkali bermanfaat untuk Ibu. Sudah bawa catatan, Bu? Sudah bawa catatan? Oh ya, Ya, dicatat. Iya. Jadi yang pertama, kelasnya sudah rapi, suara Ibu juga sudah jelas. Kemudian tahapan-tahapan pembelajarannya tadi mulai dari ada pretest sampai terakhir itu juga sudah kelihatan disiapkan dengan baik. Kemudian tak lupa kualitas gambar tampaknya Ibu Jumratul telah mengikuti arahan ya, jadi mungkin menggunakan tripod atau menggunakan penyangga sehingga gambar-gambar itu tidak ada yang goyang-goyang seperti dua pertemuan terakhir. Dan ini sebetulnya bisa dibuat lebih bervariasi dengan menempatkan teman-teman di balik kamera itu untuk memainkan zoom-nya, zoom in, zoom out. Jadi tidak hanya terpantang di satu titik fokus saja. Jadi boleh dipindah-pindah ketika anak menggerakkan katrolnya, ketika memanipulasi alat itu dilihatkan begitu ya. Oh iya Pak. Tadi ya, kurang pindah-pindahnya ya Pak? Iya, jadi bukan kurang, malah tidak ada. Jadi Ibu ketika meletakkan kamera sudah terpatri di situ, tidak pindah-pindah begitu ya. Jadi caranya dengan memainkan zoom in atau zoom out, dan kalau itu tripod itu bisa digerakkan kiri kanan bisa. Tapi iya kiri kanan main zoom. Saya pikir nanti akan lebih bagus. Tapi karena ini sudah selesai ya, nanti hasil rekaman itulah yang nanti silakan diramu. Jadi tayangan yang lengkap
Nanti Ibu menuliskan ini oleh Ibu siapa, di sekolah mana, judulnya apa, dan modul pembelajarannya itu jelas. Demikian juga tahapannya, awal atau pendahuluan, inti, dan penutup. Segmen-segmennya itu tertampak jelas ketika video itu diputar ya. Itu nanti Dan juga video utuhnya Pak, mohon maaf. Video utuhnya atau nanti video editingnya? video utuh itu Oh. untuk Ibu. Iya. Tetapi editing itulah yang nanti 10 menit itu diharapkan sudah lengkap. Ada awal, ada inti, ada penutup, sehingga nanti video lengkap itu, gambar-gambar itu Ibu ramu, Ibu rakit, mana yang diambili, karena tidak mungkin semua dimasukkan, karena waktunya hanya perwakilan saja. Cuplikan-cuplikan itu diambil, Iya, Pak. supaya nanti 10 menit itu sudah merupakan ringkasan yang komplit. Dan yang terakhir jangan lupa teman-teman yang terlibat itu ditulis namanya ya, ucapan terima kasih juga kepada kepala sekolahnya, kepada teman-teman krunya itu. Jadi luar biasa itu, krunya kompak sekali membantu Ibu, dan Ibu kan yakin bahwa kesuksesan Ibu juga tidak terlepas dari kerja baik teman-teman yang di sekolah. Monggo Pak Tri dilanjut. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Ju, Bu Jumrotul. Iya Pak. Mohon maaf tadi saya masuknya agak telat karena saya masih gabung dengan Bu siapa tadi ya yang awal tadi. Fatimah Zuhro Pak. Ya, ini tadi waktunya agak molor Bu. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Iya. Gitu. Tapi Pak Ju sudah ada, jadi Pak Ju sudah bisa melihat dari awal dan akhir, dan berdasarkan pengamatan Pak Ju sudah luar biasa bagus. Dan kemudian saya mau nambahin sedikit saja, terutamanya untuk Pak. konsep fisikanya, nggih. Oh iya Pak, silakan ya. Pak. Ini tadi kalau saya tidak salah mendengar ketika anak mempresentasikan kemudian dikuatkan Ibu juga, itu saya menyimpulkan begini. Kuasa itu keuntungan mekanik itu berdampak pada kuasa. Nah itu begini Bu, ini materi sebenarnya bagus kalau di PBLN karena ini sangat autentik. Nah ini untuk berikutnya menurut saya idealnya begini. Jadi bebannya itu sama. Iya, Pak. Beban sama, terus kemudian itu menggunakan katrol tetap, itu kuasanya butuh berapa, kemudian menggunakan katrol bebas butuh berapa, dan kemudian menggunakan katrol majemuk butuh berapa. Nah, di situ nanti akan terlihat katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, kemudian nanti anak mulai tahu, oh ternyata menggunakan katrol tetap butuh kuasa sekian, katrol bebas sekian, dan kemudian majemuk sekian. Nah, dengan itu nanti anak bisa tahu, oh kalau begitu, kalau misalkan ada fenomena ngangkat beban yang besar seperti yang disampaikan sampaikan tadi, contohnya kapal. Nah, itu yang beban besar itu maka tentunya harus menggunakan katrol yang mana. Jadi itu keuntungan mekanik itu adalah tingkat kemudahan. Jadi alat ya. Tingkat kemudahan alat. Jadi kalau katrol tetap itu tingkat kemudahannya berapa, kemudian katrol bebas berapa, dan majemuk berapa. Makin besar angka keuntungan mekanik, maka berarti alat itu makin besar tingkat kemudahan untuk membantu kita. Seperti itu. Jadi keuntungan mekanik itu sebagai dampak akibat. Jadi bukan keuntungan mekanik berdampak pada kuasa. Ya, gaya kuasa. Ya kalau di rumus memang jadinya rumus dibolak-balik bisa, tapi itu konsepnya begitu. Oh iya Pak. Gitu ya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak. Mikrofonnya masih off Pak Ju. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Bu Jumratul yang telah menyiapkan demikian rapi pertemuannya, tampak dari videonya yang sudah mengalami perbaikan dari teman-teman di hari-hari sebelumnya. Saya ucapkan selamat, dan
satu langkah lagi ya Bu Jumratul untuk melakukan editing sehingga Iya, nanti bisa diupload. Jangan lupa ini belum selesai ya. Iya, Jadi setelah Pak. ini dilihat rekamannya, kemudian diedit dan kemudian kirimkan ke LMS. Saya Iya, dan Pak. Pak Tri mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kerja keras teman-teman sehingga Ibu bisa sukses pada Iya, siang Pak. hari ini. Alhamdulillah, Pak. Sampaikan salam saya untuk kepala Oh, sekolah dan iya, Pak. teman-teman yang Insyaallah. membantu suksesnya acara ini. Terima Iya, kasih. Pak. Billahi Terima kasih taufiq banyak Pak Jo, walhidayah. Pak Tri, Walhidu Pak Dayat. walhidayah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ju. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya juga mohon izin untuk live. Iya, Iya, monggo, Pak. Terima monggo. kasih Saya kirim banyak. ya. Iya, Pak. Rekodnya kirim. dihentikan dulu.